Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya, Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba, perakiraan cuaca BMKG, dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Gugus Tugas Kabupaten Toba melakukan konferensi pers untuk update data COVID-19 di Kabupaten Toba pada hari Jumat 15 Mei 2020. Berikut informasi selengkapnya. Jumat 15 Mei 2020, Gugus Tugas Kabupaten Toba melakukan konferensi pers untuk update data COVID-19 di Kabupaten Toba. Yang saya hormati Bapak Kadis Kominfo, dari Disnaker, kemudian dari Kabak Ekon, dan seluruh OPD yang hadir pada saat ini, serta yang... Update COVID-19 disampaikan langsung Sekretaris Dinas Kesehatan Siti Nuraya Sirait dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan serta dari Dinas Tenaga Kerja. Hari ini Jumat 15 Mei 2020 kami laporkan bahwasannya ODP per tanggal 14 Mei 2020 kemarin ada 1 orang, ODP baru tidak ada, dan hari ini selesai pemantauan ada 1 orang, maka ODP kita per tanggal 15 Mei 2020 nihil. Sedangkan PDP lama ada 1 orang, itu sudah sembuh dari Kecamatan Lumban Julu. Sedangkan ODP yang baru masuk kemarin ada 1, sedangkan PDP yang baru ada 1, sedang dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh, ini dari Kecamatan Porsea. Kemudian untuk yang konfirmasi positif, yang lama itu ada 1, sudah sembuh, sudah pulang ke rumah dan tetap dipantau, masih di Medan. Sedangkan konfirmasi positif yang baru, hari Senin kita temukan, ada 1 orang dari Kecamatan Balige dan sampai dengan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Marta Priska Medan. Kemudian OTG kita sampai dengan hari ini tetap 5 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Selanjutnya kami laporkan pelaku perjalanan baru yang masuk di Kabupaten Toba ada 92 orang, yang pelaku perjalanan yang selesai dipantau sampai dengan tadi siang jam 12 ada 115 orang. Sedangkan total pelaku perjalanan yang kita pantau sampai saat ini ada masih sejumlah 448 orang. Maka total pelaku perjalanan yang telah selesai dipantau di Kabupaten Toba ini ada sebanyak 3.585 orang. Dari Gugus Tugas Kabupaten Toba, Toba TV melaporkan. Jumat 15 Mei 2020, Pasar Onan Balige ramai di tengah wabah COVID-19. Meski ada imbauan berdiam diri di rumah, pasar tetap ramai oleh pembeli dan pedagang demi membeli kebutuhan sehari-hari dan berjualan. Berikut informasi selengkapnya. Jumat 15 Mei 2020, Pasar Pekan Onan Balige ramai di tengah wabah COVID-19. Meski ada imbauan berdiam diri di rumah, warga tetap meramaikan Pasar Onan Balige demi membeli kebutuhan sehari-hari. Sebagian pembeli mengatakan tetap pergi ke pasar untuk memperoleh kebutuhan pokok atau bahan baku untuk berjualan. Sementara itu, para pedagang mengatakan tidak ada perubahan transaksi yang signifikan, terutama komoditas beras sebagai bahan pokok. Dalam aktivitas transaksi jual-beli, jarak antara pembeli juga terlihat masih rapat. Ada kabar pandemi, orang menyetok, kalau sekarang udah enggak. Was-was sih was-was, ya. Tapi yang jelas kita kan ya jaga jarak aja dengan ini, jangan berkumpul di kerumunan. Dari Kecamatan Balige, Toba TV melaporkan. Sabtu 16 Mei 2020, Komisaris Toba TV Simpson Panjaitan mengadakan kerjasama pengolahan lahan jagung dengan para sahabat tani agar dapat meningkatkan produksi lahan dan kesejahteraan petani. Inilah informasi selengkapnya.
Jadi bibit pupuk-pupuk yang makanan ikan tadi itulah. Iya, situnya. Nah ini minggu depan kami ke sana jumpa dengan mereka LSM itu. Kalau cabai 1 hektar gitu. Sabtu 16 Mei 2020, Komisaris Utama Toba TV Simpson Panjaitan yang dikenal dengan pasangan Toba Mantap kembali mengadakan kerjasama pengolahan lahan jagung dengan para sahabat tani. Simpson Panjaitan mengadakan pengolahan lahan jagung antara UKM Sinta dengan pemilik lahan jagung Bapak Pasaribu di Kecamatan Parsoburan dan Bapak Pane beserta beberapa petani di Kecamatan Borbor. Pada kerjasama ini, UKM Sinta menyediakan bibit jagung Pioner 32, pupuk magnesium, obat perawatan masa tanaman, dan pinjaman alat pertanian, di mana pengolahan ladang dilakukan untuk membantu modal petani dengan memantapkan peningkatan produksi hasil tani dengan menggunakan metode pertanian yang sudah teruji. Mudah-mudahan dengan rencana UKM ini yang bergerak mulai masuk ke pelosok-pelosok, kita sebagai masyarakat Habinsaran memang sangat mengharapkan. Kita menginginkan, merindukan memang sudah saatnya para petani dari Habinsaran diperhatikan. Mudah-mudahan lewat UKM pertanian yang dibangun Bapak Simpson di Haborras, terkhusus untuk Parsoburan Tengah, bisa meningkatkan semangat para petani. Karena memang pada awalnya kita di Parsoburan terkhusus terkendala di finansial. Kita punya lahan, apalagi di masa saat ini pandemi, kita tidak bisa mengupayakan sesuatu, misalnya bibit, pupuk, itu terkendala sekali. Jadi mudah-mudahan melalui kerjasama ini masyarakat semakin percaya diri dan mudah-mudahan hasil tanaman bisa memang sangat memuaskan dan sangat membantu masyarakat. Terima kasih. Horas dari kami. Simpson Panjaitan berharap agar melalui kerjasama pengolahan lahan dan bagi hasil ini dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan mutu serta kualitas dari hasil produksi lahan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Lahan ini adalah tanaman kopi yang sudah berumur 25-30 tahun, yang batangnya pun sudah amat sangat besar, yang kelihatannya sudah tidak berproduksi maksimal lagi. Nah, oleh karena itu, setelah kemudian kemarin di land clearing, diolah tanahnya, kami berharap dengan tanaman jagung ini bisa memberikan hasil yang lebih baik ke depannya. Sukses petani, maju petani, Toba mantap. Dari Habinsaran, Toba TV melaporkan. Oh, ini jagung kita juga. Jumat 15 Mei 2020, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare, mengatakan setelah menerima hasil swab bagi 51 tenaga medis dan staf Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang menjalankan isolasi dari 59 sampel yang dikirim kemarin, sudah 51 dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan inilah informasi selengkapnya. 51 dari 59 tenaga medis di Kabupaten Tapanuli Utara diperbolehkan pulang dari isolasi setelah hasil swab tes menyatakan negatif COVID-19. Pada Jumat 15 Mei 2020, juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare, mengatakan setelah menerima hasil swab bagi 51 tenaga medis dan staf Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Utara yang menjalani isolasi dari 59 sampel yang dikirim kemarin, 51 sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Terima kasih. Terkait dengan isolasi yang kita isolasi petugas kesehatan kita, baik itu petugas Rumah Sakit Umum Daerah maupun petugas Dinas Kesehatan yang berjumlah 59 orang. Pada tanggal 13 Mei kita sudah menerima surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Di sana dinyatakan bahwasanya 51 orang hasil swabnya dinyatakan negatif. Sementara 8 orang lagi sampai saat ini kita masih menunggu hasil swab test dari 8 orang. Kita berharap hasil yang 8 orang ini juga negatif. Selanjutnya terkait dengan pasien kita atas nama TS, sekarang masih posisinya di Medan, masih dalam perawatan. Kami berharap dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Kiranya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya physical distancing, social distancing, serta pola perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dan terima kasih. Horas. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, Toba TV melaporkan. Kepala Satpol PP Tapanuli Utara Rudi Sitorus membantah pihaknya telah melakukan tindakan arogan dan intimidasi terhadap anggota DPRD Sumatera Utara JTP Huta Barat. Menurutnya kedatangan mereka ke lokasi reses hanya untuk melakukan pengawasan kegiatan reses agar tidak menyalahi ketentuan protokoler kesehatan. Inilah informasi selengkapnya. Kepala Satpol PP Tapanuli Utara Rudi Sitorus membantah pihaknya telah melakukan tindakan arogan dan intimidasi terhadap anggota DPRD Sumatera Utara JTP Huta Barat. Menurutnya kedatangan mereka ke lokasi reses hanya untuk melakukan pengawasan kegiatan reses agar tidak menyalahi ketentuan protokoler kesehatan. Terkait adanya pernyataan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Yunus Taripar Huta Barat bahwa Satuan Polisi Pamung Praja Utara mengintimidasi atau mempermalukan beliau suatu reses di Tapal Utara. Pernyataan tersebut tidak benar. Satuan Polisi Pamung Praja sebagai anggota gugus tugas di Tapal Utara hanya melaksanakan pengawasan kegiatan beliau yang melakukan reses karena beliau datang dari zona merah, sehingga kita ingin menyampaikan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona di Tapal Utara agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan tersebut. Terkait dalam kunjungan Bapak Taripar Huta Barat bahwa Satuan Polisi Pamung Praja tidak pernah meminta surat tugas. Beliau yang secara langsung menyalurkan surat tugas ke Satuan Polisi Pamung Praja yang melaksanakan pengawasan. Kita mengharapkan seluruh elemen masyarakat, seluruh lembaga dan instansi yang ingin membantu dan mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di Tapal Utara agar mematuhi ketentuan protokol. Dan kita juga mengapresiasi setiap individu atau lembaga yang membantu atau mendukung kegiatan pencegahan virus corona di Tapal Utara. Kemarin juga kita kerjasama yang baik dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Insinyur Tangkas Manimpan Buat Tobing yang secara responsif, koordinasi yang baik dengan gugus tugas, sehingga kita memantau dan mengawasi kegiatan beliau yang ternyata juga sudah sangat-sangat baik sesuai dengan protokol kesehatan yang diperlakukan. Dari Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami BMKG selanjutnya mengimbau Sobat sekalian untuk tetap tinggal di rumah. Jangan lupa pantau informasi kami melalui sosial media kami di rumah Anda. Baiklah Sobat BMKG, kami dari BMKG Selangit bersama saya Andres Nasitonga akan memberikan informasi cuaca untuk 1 minggu depan di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Tapal Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Hubang Sulutan, dan Kabupaten Simalungun. Berikut informasinya. Secara umum, suhu berkisar antara 15 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot. Untuk Lembah Utara berkisar antara 53 sampai dengan 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapal Utara dan Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Samosir, Kecamatan dan Linggo. Untuk sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Simalungun. Sedangkan untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sobat
Ketua BMKG, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapal Utara dan Kabupaten Toba, terutama Kecamatan Bali G, Lagu Boti, Porsea, dan Lumbanjulu, untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir yang berdampak longsor di wilayah daerah perbukitan dan lereng serta banjir di daerah dataran rendah, dan potensi angin kencang yang dapat memicu terjadinya angin puting beliung pada malam hingga dini hari. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba News, selanjutnya pemirsa dapat menyaksikan berita-berita terupdate dan teraktual setelah komersial berikut ini. Pandemi COVID-19 membuat banyak acara berita televisi kini menampilkan narasumber dari rumah masing-masing. Ini menjadi daya tarik tersendiri dan mendorong munculnya sejumlah pemerhati. Pandemi COVID-19 membuat banyak acara berita televisi kini menampilkan narasumber dari rumah masing-masing. Ini menjadi daya tarik tersendiri dan mendorong munculnya sejumlah pemerhati yang memberi peringkat nilai bagi ruangan para narasumber itu. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Hingga belum lama ini, Bruno Rowland bekerja di toko buku di Berkeley, California. Sejak adanya perintah tinggal di rumah karena virus corona, perhatian Bruno beralih ke buku-buku di rak orang lain, seperti aktris Cate Blanchett. She had a big wall of books behind her, of really impressive, scholarly, university press history, and like the multi-volume OED, Oxford English Dictionary. Karena semakin banyak warga Amerika mengandalkan Zoom, Skype, dan platform video lainnya untuk terkoneksi dengan dunia luar, mereka juga membuka rumahnya untuk kritikus seperti Bruno. Judging people by their books, which, you know, it's maybe not too fair, but I can't resist it. Bruno tidak sendirian. We're, spending perhaps an inordinate amount of time looking at these people's bookshelves and their living rooms or their kitchens. Jadi Claude Taylor dan pacarnya membuat sesuatu yang menyenangkan. Mereka menciptakan Rate My Skype Room, akun Twitter yang memberi peringkat interior rumah para pembuat berita dengan skala 1 hingga 10. One is just what we call the hostage video, just somebody appearing before a blank wall with a scary expression. A 10 is the other extreme. Michael Benchlauss, presidential historian, has just an amazing Skype room. Hanya dalam 3 minggu, Rate My Skype Room sudah memiliki lebih dari 120.000 pengikut. It's an unexpected intimacy that we are all participating in and enjoying. Claude yang mengakui latar belakangnya sendiri nilainya 5 atau 6, punya beberapa tips untuk mereka yang ingin menaikkan peringkat ruang video mereka. One really good trick if you're going to use bookcases is place a good 10 to 20 feet between you and the bookcase behind you. It just adds a really interesting depth of field. Saat pandemi membuat banyak orang tinggal di rumah, mengecek bagaimana ruang para pakar, orang VIP dan lainnya telah menjadi bentuk hiburan baru. Everyone is going through this collective experience alone but together, and I think this room rater thing is one way people have found to connect with each other while apart. Fenomena ini menarik karena saat pandemi corona, praktis semua wawancara narasumber televisi dilakukan dengan video jarak jauh. Jadi pemeringkat ruang atau room rater menjadi hiburan tersendiri di masa yang sulit ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Mahalnya biaya perawatan kesehatan di Amerika Serikat membuat banyak warga tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Disinilah puskesmas gratis berperan seperti Huda Medical dan Dental Care di Detroit yang didirikan dan dioperasikan oleh para dokter dan relawan Muslim. Berikut informasinya. Di Michigan, salah satu negara bagian dengan populasi Muslim terbesar di Amerika, banyak terdapat fasilitas umum yang didirikan oleh komunitas Muslim. Salah satunya adalah klinik kesehatan gratis bernama Huda Clinic di kota Detroit.
Dr. Juga Kutayib, yang merupakan salah satu pendiri dari Huda Klinik, mengatakan, Well, our mission is basically to provide care to the people of the surrounding community who have no insurance or not well insured. So they try not to go to the doctors because they are under financial stress, and if they go to a doctor, it might create financial problems for them. Mulai dari pelayanan dokter umum, mata, gigi, dokter spesialis jantung, hingga pelayanan kesehatan mental disediakan secara gratis. We are expanding our services not only to Muslims but to everybody in the community. Biaya pengobatan di Amerika terbilang tinggi, apalagi jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Tapi untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai pun juga tidak murah. Jika tanpa subsidi dari perusahaan atau pemerintah, biaya rata-rata per bulan bisa mencapai di atas $400 untuk individu dan di atas $1.000 untuk keluarga. Seorang pasien klinik ini bernama Brian Kelly mengatakan, I work, but I don't make enough money to have health insurance. I came here and I was seen immediately, no questions asked. The care is amazing. I was put on a list, and as soon as a doctor was available, I was seen. I was never asked if I had health insurance. I was never asked if I had money to pay for these services. I just walked in the door, said that I needed to see a doctor, and I was seen. Para pekerja kesehatan di klinik ini, mulai dari dokter, perawat, hingga petugas administrasi, merupakan gabungan dari pekerja yang dibayar secara profesional dan sukarelawan. Lalu dari manakah sumber pendanaan klinik ini? Most of the money comes from community members, mostly Muslims, because we go out to the masjids, to our Islamic institutions, and ask them for donation. We get grants, which is approximately in the range of 20 to 25%, approximately. That is grant money coming from any organization that's interested in free healthcare. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Huda Klinik melakukan banyak penyesuaian, mengikuti panduan dari Lembaga Kesehatan Federal dan pemerintah setempat. Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.